Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Lubis dan sekarang saya lagi di rumah sekaligus studio sekaligus galerinya seorang seniman. Kalau saya bilang preman radikalis. Namanya Kang Bahar. Ini ada di dekat Pemkot Cimahi daerahnya. Selamat sore Teteh. Kedengeran nggak suaranya? Oh, oke. Kang. Selamat sore juga. Sore juga. Nanya sendiri, jawab sendiri. Nah, Kenapa? gini Kang. Aku cerita sedikit ya. Aku tuh tertarik banget dengan Kang Bahar itu karena menurut aku dia salah satu seniman yang konsisten dengan ide-ide yang mungkin buat orang lain nyeleneh gitu ya. Kayak contohnya tiba-tiba aja gitu dia jadi pelukis pertama di titik nol Sabang gitu, ngapain gitu ya ke sana. Atau kayak ceritanya tadi tiba-tiba dia menggambar rajanya Toraja gitu. Itu kan, terus tadi punya ide gila lagi, insya Allah terwujud. Temu bareng bisa loh. Insya Allah kita ada rencana mau melukis paket tanah yang dari Sabang, satu lagi tanah dari Merauke ya. Kita ambilnya dari sana ya. Kebayang nggak? Hari gini gitu ya, dimana orang selalu biasanya meniru, bisanya dengan ide-ide yang walaupun ngerasa beda tapi ternyata nggak beda, itu aja. Ini masih ada loh Kang Bahar dengan uniknya, dengan alirannya, yang aku masih inget loh. Kang Bahar itu bisa taruh kanvas ya, dihujanin sengaja sampai lumutan. Masih ada. Masih ada kan? Jadi kanvasnya dibiarkan lumutan dulu sebelum dilukis. Kang, aku nanyanya gini dulu Kang, sebenarnya ngapain sih jadi seniman? Seniman, sebetulnya aku juga nggak pengen banget sih. Tadinya pengen jadi apa Kang? Ya normatif saja seperti teman-teman yang lain. Jadi guru, jadi apa, jadi yang standar. Cuman nggak tahu ujug-ujug ini matahari kok membawaku ke sono ya. Dan sesi apa kalau disebut kata orang aku tuh pelaku seni ya. Padahal masih meraba-raba terus saja. Meraba-raba alam apa gimana? Meraba-raba matahari. Tentang apa yang disebut kesenian itu sendiri ya. Habis nggak berujung sih yang namanya kesenian itu. Definisinya dari mana? Kesenian itu yang dimaksud dengan kesenian itu bla 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 bla. Orang belum bisa mendapatkan. Jadi dari seni itu sendiri sebenarnya apa sih? Seni itu yang beberapa puluh tahun ini ya, terakhir ini ya, yang aku geluti, coba belajar fokus setelah tahun 2000 ini, setelah reformasi ya. Ternyata semakin kita mempelajari apa yang disebut seni, apa yang disebut kreativitas, itu kita semakin tidak tahu ya. Gila nggak? Iya, semakin nggak paham kan? Semakin tidak paham. Karena begitu luas ya. Karena begitu luasnya, dan sementara ini mungkin individu seperti Bahar, seperti Mariska Lubis, kita hanya menginginkan, rasanya ingin menjadi bagian daripada habitat itu. Dari semesta. Dari semesta. Kalau kita sudah cerita semesta, Lain lagi nih, panjang lagi nih. ada yang lain ya, ada apa yang disebut Pluto apa itu keren sekali ya, seperti seni tadi. Unlimited. Tidak berbatas ya, unlimited. Makanya kan kalau saya bilang gini ya,
Makanya jangan selalu mikir pakai otak. Otak kan cuma sekepala gini doang. Nih, kita pakai hati, jadinya pakai hati dan pakai rasa. Konon katanya ya, kalau para pelaku seni, kita cerita tentang kesenian, para individu seniman yang tercatat dan orang barat itu menyebutnya master. Itu dari hati. Dan mereka lebih serius lagi ketika hati dibuka itu ada nurani. nah, Kalbu ya, itu sudah di dalam insight daripada hati itu sendiri, soul katanya ya. Nah ini sehingga saya juga ingin melakukan hal seperti itu dengan kapasitas tentu ya. Rasa-rasanya indah sekali dan hanya bisa mengatakan indah saja. enggak susah didefinisikan. Itu dia. Tuh. Tapi yang palingnya kalau buat saya pribadi sih, saya ngerasa merdeka dan bahagia. Itu. Ya kan? Walaupun sebenarnya di dalam kita berkarya sendiri ada batas-batasannya ya kan. Contohnya ada adab dan etika. Iya, dan itu harus dijaga sehingga Marissa Lubis dan tim dan krunya mampir ke tempatku ini. Mungkin diantaranya saya mencoba berkesenian, freedom, bebas, tapi kita juga ekskut itu Harus dijaga ya kan. Dalam menggambar melukis sendiri juga kan ada attitude sendiri, ada adabnya ya kan. Dan ini yang menurut saya banyak hilang ya. Sekarang ini banyak orang yang komplain kayaknya orang nggak punya adab, nggak punya etika dalam berkata, dalam berbahasa, bahkan dalam seni pun isinya komersil dan nggak malu jadi plagiat misalnya. Nah ini sebuah pekerjaan rumah ya untuk kita, dan boleh saja aku menyampaikan kalimat pekerjaan rumah untuk kita karena usiaku juga sudah kayaknya tidak terlalu salah kalau menyampaikan hal ini. Jumlahnya udah banyak. Tak berbatas, sayang dong. Kalaupun menjadi seperti itu, kita menginformasikan kepada orang lain. Yang pertama, itu yang diberi oleh sikap dan Tren lah ya. yang kita ini. Oh, oke. Kita dulu yang dibohongi. Nah, tapi ada sisi lain lagi apabila ada teman atau kawan sahabat kita mengambil karakternya karyanya si A, mengambil karakternya karyanya si B dan C dan seterusnya, terus dikombin dengan kreativitas di dirinya sendiri. Itu keren. Itu keren, nggak apa-apa. Cuma kan yang jadi masalah adalah ketika tidak memiliki karakter, kehilangan jati diri. Padahal di dalam seni itu sendiri, kalau menurut saya pribadi ya, itu salah satu bentuk pencarian diri. Ya, setuju. Tahu nggak? Jadi kita membentuk karakter-karakter yang kita buat itu sebetulnya adalah cerminan dari kita. Jadi kalau misalnya kita meniru atau mencopas dan lain sebagainya, tapi kita boleh ngambil dari mana-mana, tapi kemudian harus bisa menemukan jati dirinya kita sendiri yang seperti apa. Atau orang boleh eksperimen toh. Iya. Kita kan juga belajar, oh si ini dari si ini dari sini, oh iya, tapi kita tuangkan dalam bentuknya kita kan nggak apa-apa. Itu kan jati diri. Itu sebuah keharusan. Iya. Namanya eksperimen ya. Eksperimen, dan kita berharap nanti akan muncul sebuah karakter yang baru untuk melengkapi karakter yang sudah ada ini. Ya ini contohnya kan kayak misalnya anak muda sekarang, banyak anak-anak itu belajar animasi, anime. Tapi mereka mencontoh karakter yang ada. Iya. Sebenarnya emang gambarnya jadi bagus, tetapi
ngapain nyontoh? Kenapa nggak diajarin bikin karakter mereka sendiri? Atau misalnya banyak juga guru-guru gambar, guru-guru melukis di mana kamu harus ngegambar, harus melukis, bahkan di komunitas penulis harus menulisnya seperti mereka gitu loh. Which is kalau buat saya itu jadi pembodohan dan penghancuran. Harusnya dibantu memunculkan karakter sendiri. Iya, saya setuju itu, dan di sini pun guru atau pembimbing yang nge-guide seperti itu, kita sudah bangga ya dengan keinginan si kawan-kawan muda ini. Dengan rasa inginnya saja itu sudah luar biasa ya. Kenapa? Tanpa keinginan dari seseorang atau dari individu, apalagi kawan-kawan muda, bukan sekreatif, secanggih apapun, kalau tidak ada rasa keinginan itu akan terhempas dengan waktu ya. Kenapa? Karena tidak akan berkarya, tidak ada rasa ingin. Mari kita bareng ya, dengan keinginan si kawan-kawan muda yang dimiliki ini, kita mencoba, kita arahin ya, kita arahkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Setuju. Aku sangat setuju. Dan yang aku senang ya dari karyanya Kang Bahar itu selalu ada sisi spiritualnya, ada sisi sejarahnya. Yang aku ngebayangin imajinasinya dia itu dari masa lalu sampai ke masa depan. Ini salah satu kekuranganku ya Teh ya. Nah, hal yang seperti ini selalu berbisik ya. Terus apabila tidak aku coba dituangkan atau disampaikan, saya seperti berutang kalau seriusnya ya. Benar. Kalau belum dijadiin kayaknya stres sendiri ya. Utang gue. Jadi belum selesai. Jadi kemanapun ketika aku move kemana nggak pede. Ternyata dia sama aku. Seperti itu. Aku kalau tulisan belum selesai, apa gambar belum selesai, nggak bisa tidur. Nggak mau nyuci juga nggak mau. Nggak mau. Pokoknya harus selesai dulu. Itu kekurangan kita. Kang, berapa lama akan menemukan karaktermu di dalam menulis? Di dalam melukis. Sebetulnya seriusnya ini serius ya. Yang bilang sama teman-teman. Jangan bilang. Ya. Belum menemukan. Kenapa? Karena kita mengikuti kesenian itu sendiri. Kenapa? Art will be never stop. Terus mencoba, terus eksperimen, terus ya. Nah itu yang jadi karakternya sebetulnya. Yang jadi karakternya adalah terus. Dulu tidak ada minimalis, ngapain rumah kotak-kotak. Tapi sekarang kadang-kadang teman-teman yang berkelebihan rezekinya, yang rumahnya sudah sekelas Art Deco atau apa ya, sudah. Padahal Art Deco ya jadi minimalis. Karena di sini ada tren dengan kesenian, itu terhipnotis, ingin membuat rumah baru minimalis ya Bang. Syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena kawan-kawan yang itu berkecukupan ya. Nah, ini sebelum Perang Dunia Kedua tidak ada minimalis. Ya karena minimalis kan sebetulnya karena kebutuhan. Awalnya dari di Jerman, di mana banyak pabrik, orang butuh tempat tinggal yang kompak, dan kemudian memang udahlah yang penting ada gitu kan, yang murah meriah untuk para buruh dan lain sebagainya kan. Sebenarnya kan konsep minimalis itu. Iya. Kalau dulu kan ada Art Deco itu dengan glamour, dengan kemewahan, dan sebenarnya Indonesia itu kan di seluruh budaya itu kan mewah ya.
Oh, luar biasa teh kalau kita cerita Indonesia. Nggak ada minimalisnya Lihat, malah. ini kameranya ke sini nih. Tuh. Ini aku merinding ya. Tuh. If you want to know the long way our country, dari Sabang sampai Merauke itu, it's like from London until Tehran. Iya. Tuh, sampai Coba. Teheran, London sampai Teheran. Dari negara salju sampai negara gurun pasir. Itu Ada panjangnya Mbak. negeri kita. Iya. Berapa negara orang? Dan dari karakter warna ya. Dari Aceh Ya, sampai ke Papua ada satu warna yang selalu sama. itu. Kuning, Ah. emas. Kenapa dari Sabang sampai Merauke ada simbolik selalu warnanya adalah kuning atau emas? Berarti kan orang dari dulu tahu karakter kuning ini ya. Dan glamor tuh, emas. Makanya Indonesia disebut dengan tanah emas tuh. Emas adanya. Iya makanya aku juga bikinnya tinta emas tintaemas.co.id. Aku Saya sama sambung. abangku. Saya kemarin itu dapat pekerjaan kecil ya. Oh, saya dipercayakan untuk membuat durian. Nah, tuh. Durian emas lagi yang terbesar di Indonesia. Itu dia minta untuk di Jakarta Barat dan terlebih untuk di DKI. We will see ya, kita lihat. Nah, kenapa emas seperti itu? Di sini tuh lumpur emas. Di setiap jengkal tanah kita ada emas kok. Nanti yang lebih yang memberikan informasi atau menerangkan lebih jauh, serahkan saja kepada ahlinya ya. Cuman ini tidak hanya imajinasiku ya. Di sini ada emas, kenapa? Karena ini daratan dan lautan ini adalah magnet. Dengar, kita baca ya, sejarah, meskipun siapa yang menulis sejarah itu ada kepentingan atau tidak entah ya. Tapi datang POC yang kita sudah mulai membacanya ya, dari story. Datang Arab, datang Cina, dan ada apa di sini? Berarti ini ya, banyak madu ya. Silakan kepada kawan-kawan muda, kau bangga Iya. lahir dan besar di sini. Makanya, nah itu penting. Jadi kalau buat saya gini Kang, kalau kita bicara soal budaya ya, nggak ada budaya Indonesia yang minimalis. Ya. Nggak ada. Dari karakter rumah, etnik dan lain sebagainya kan nggak ada yang minimalis. Jadi ya nggak apa-apa ada aliran itu, sebetulnya nggak jadi Dan itu masalah. datang dari Dan itu datangnya dari Eropa memang. Dan ya mungkin harusnya bisa dipadu ya Kang ya, antara minimalis dengan etnik dan lain sebagainya. ini kawan-kawan muda ini nanti yang akan Amin, itu kalian. PR gitu ya. Nah terus gini Kang, kita beralih ke soal pendidikan seni. Kalau buat saya, yang harusnya kita adakan itu bukan pendidikan seni, tetapi bagaimana kita memiliki satu bentuk seni dari diri kita sendiri untuk bisa menjadi yang terdidik dan memiliki ilmu pengetahuan. Karena alam ini adalah karya seni Allah yang Maha Kuasa. Kita nggak bisa seperti Allah, tapi kita mencoba dan belajar dari sini. Dan seni itu ibaratnya kalau definisinya saya ya Kang, seni itu sebetulnya politik. Kenapa? Karena sama-sama cara untuk mencapai tujuan. Strategi. Itu soal strategi. Seni adalah strategi. Kalau politik mungkin lebih kepada caranya, tapi kalau seni itu lebih kepada politik itu lebih ke nalar lah ya. Tapi kalau seni itu lebih kepada jiwanya. Makanya saya bilang seni dan politik itu sama sebetulnya. Ya. Itu seperti angka 11 dan 12 Iya, ya. 11-12 ya. Nah, yang jadi problem kan, kita melihat bahwa sebenarnya pendidikan kayak menggambar, melukis, menulis apalagi itu seperti dimatikan lah ya. Kalaupun ada belajarnya belajar meniru.
Nah, sehingga kita kehilangan adab, kehilangan etika, kehilangan kemampuan untuk berilmu. Kalau orang bilang kan gini, ngapain sih belajar menggambar? Memangnya kamu mau jadi ahli ngegambar? Ngapain kamu ngelukis? Nanti kamu mau jadi pelukis? Ngapain jadi melukis? Ya Allah, menurut Akang gimana? Begini ya Teh ya, itu ada teman-teman di sana para ahlinya ya, dan lembaganya pun semua keren secara kata semata ya, dan bertanggung jawab untuk menelurkan seorang pendidik dan pengajar di negeri ini. Kalau kembali ke yang tadi, kalau kesenian itu sudah bagian yang nilainya itu sudah tinggi di daratan dan lautan Nusantara ini. Mohon maaf ya, saya tidak membanding-bandingkan. Kalau di sini orang-orang berbangga dengan adanya menara apa di kota Paris ya, adanya pokoknya yang gedung-gedung itulah. Apa di New York itu ya, patung apa di New York, dan itu menjadi sebuah standarisasi. Jujur saja, kita ini keturunan para pemikir dan kesatria. Kenapa aku menyampaikan hal seperti ini? Fakta dan buktinya masih berdiri dan masih mengenang berani. Itu Prambanan. Itu berapa abad yang lalu. Kalau di sana menjadi ikon-ikon dunia ya, terutama di barat. Itu versi setelah zaman Renaissance itu. Iya, setelah Renaissance. Nah, nenek moyang kita sudah bisa mendirikan sebuah bangunan yang monumental, dan sampai hari ini itu menjadi kebanggaan, bahkan menjadi warisan dunia. Itu pelakunya adalah leluhur kita. Betul kan? Ini sebuah jadi kebanggaan. Kalau saya lihat ya, misalnya kayak orang senang sekarang dengan pakaian yang tren. Saya pikir gini, kenapa saya senang pakai kebaya, saya senang pakai batik? Saya pikir orang dulu loh sampai tirakat dulu, puasa dulu hanya untuk menggambar batik, menemukan mega mendung dan lain sebagainya. Sekarang mah cuma pabrikan doang kok. Itu satu. Terus kayak misalnya rumah, dengan desainnya semua ada pemikirannya, ada maksud artinya dan lain sebagainya. Sekarang loh, rumah-rumah yang zaman dulu yang bagus kalau menurut saya ya, etnik dan lain sebagainya, malah dibongkarin dan lebih bangga kalau misalnya pakai keramik, pakai beton. Buat saya sebenarnya yang norak dan kampungan tuh siapa sih? Coba, ya kan, kasarnya gini, lu kayak orang OKB, lu kayaknya lebih keren pakai keramik dan pakai beton-beton. Padahal kalau misalnya kembali lagi kepada diri kita sendiri, Indonesia loh kaya sama kayu, kaya sama batu, kaya sama segala macam. Semuanya Teh di kita itu ya, bukan aku kepedean tentang negeri ini ya, termasuk Teteh juga pasti Indonesia ya. Iya. Tapi di sini kita ini banyak sekali bahan itu sampai ke dalam, sampai ke jiwanya. Iya. Coba Teteh merasakan kalau kawan kita di Aceh tercubit, apalagi secara moral, kita yang di Bandung atau di Cimahi merasa tersinggung juga. Nah itu sudah sampai ke situ kita ini. Hampura ini. Kalau kawan-kawan Persib ya dengan kawan-kawan Jakarta, mereka masing-masing punya supporter, itu baku pukul ya. Iya. Ketika minggu ini baku berdarah-darah. Besoknya teman. Ketika besok timnas bermain, itu sudah berlampuran ya. Ketika Garuda sudah di sini, nah itu. Dan itu tidak di skenario, itu iya. naluri ya. Udah naluri.
ini sebuah kebanggaan dan keren, sehingga Indonesia ini akan selalu ada. Makanya saya juga percaya itu. Bukannya soal kepedean ya, tapi saya percaya banget, yakin bahwa ini negeri itu negeri yang luar biasa. Keragamannya luar biasa, paling banyak di dunia. Budayanya, agamanya, segala macam. Dan saya juga bingung kenapa sih kok mesti bangga dengan yang lain. Di kita itu justru yang paling banyak ragamnya, bisa bersatu pula. Tuh, bisa bersatu. Dan negeri mana sih yang pulaunya 17.000 Nah, dan itu itu dia. satu KTP. Bahasa aja berapa ratusan. Ya, tidak ada. Mari kita, aku mah capek ya pasti. Silakan browsing atau apa, negeri mana yang 17.000 pulau tapi merah putih. Iya. Mengakui hal itu. Kayak inilah, kayak tanaman beragam. Saya tuh nggak ngerti, orang tuh kayak nggak peduli gitu ya. Oke, sekarang lagi ngetren tanaman, saya nggak tahu nih berapa lama orang ngetren tanaman. Sekarang lagi ngetren, besok belum tentu. Orang masih mikirnya, saya maunya pengen pohon yang berbuah aja, karena buahnya bisa dimakan. Dalam hatiku, kayak kamu bisa bikin lumut aja kamu nggak bisa bikin. Hargailah ciptaan Allah, nggak usah minta segala macam. Kalau bisa pelihara semuanya. Itu dia. Ya kan? Anggrek, bunga-bunga, aduh, udah deh, juara ya Kang. Oh, juara banget. Dan itu menjadi inspirasi kita di dalam berkarya, ya nggak? So pastilah. Kenapa? Karena seorang pelaku apapun ya, itu akan terkontaminasi dengan lingkungan atau atmosfer yang ada. Kenapa? Kalau dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada, berarti pelaku itu sendiri mengada-ngada. Ya. Kalau sudah mengada-ngada, itu sudah ada sebuah tanda-tanda. Nah, ini pertanyaan terakhir Kang. Ya. Ada pernyataan bilang gini, ngapain jadi seniman? Seniman itu dari dulu miskin. Nah. Coba jawab Kang. Oke. Seniman ya, yang tadi seniman konotasinya ya, ketika di era kemerdekaan itu, ini ngeri kalau sudah ke situ. Kayak Khairil Anwar gitu kan, miskin gitu kan. Apakah Khairil Anwar tidak membangun, tidak mensupport dalam sampai dia berani berdarah-darah untuk memperjuangkan negeri ini? Tapi di sisi dia, coba kebayang kalau seorang Khairil Anwar nembak juga, mungkin moncongnya akan ke dirinya ya. Kenapa? Karena nggak berlatih. Dia di sisi yang lain, dia di penjara, nulis apa-apa. Ada salah satu master kita, dia menulis. Kenapa? Karena bangsa ini banyak BH pada saat itu. Dia membuat sebuah sketsa begitu. Akhirnya jadi MPR. Merdeka atau mati belum tentu pada zaman itu. Orang negeri ini masyarakatnya bisa membaca. Dia gambar hidungnya mancung, terus yang pendek dan hidungnya pesek seperti aku ini bawa bambu runcing. Ternyata orang-orang di pelosok di pinggiran sana yang tidak pernah mengecam pendidikan, memang itu sengaja ya dibuat sistem oleh Nederland. Oh ngerti, ini tuh yang si mancung ini tuh ternyata bukan orang kita ya. Nah itu perilaku salah satu bukan reaksi dari ya, imajinasi sikap ya, daripada seorang pelaku seni. Khairil Anwar dengan aku binatang Ah. jalang. Nah, iya. Apakah aku harus jatuh telungkup? Kalau nggak salah ini, aku masih ingat. Apakah aku harus jatuh telungkup di hamparan muka bumi yang panas dan merekah ini? Nah, mudah-mudahan itu tidak salah ya, dan yang lainnya. Dia melakukan seperti itu di penjara kan, di apa? Enjoy untuk dirinya. Jadi sudah melakukan hal itu. nah ini, jadi mungkin kalau menurut saya persepsi
seniman itu kaya atau miskin ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Iya. Kalau misalnya dari sisi materi, dari sisi kesuksesan, tentunya tidak bisa dibandingkan dengan pejabat, dengan orang-orang yang normatif. Tetapi kita memiliki kekayaan jiwa, kekayaan ilmu, kekayaan hati, kekayaan kemerdekaan, kekayaan kebahagiaan yang mungkin gak didapat oleh banyak orang. Sehingga buat saya, makanya dari dulu saya bilang, oh sukses itu kalau kamu udah punya duit banyak, kalau kamu punya jabatan. Saya bilang enggak. Saya merasa sukses menjadi manusia ketika saya mampu berkarya, melukis, menggambar, menulis, bikin lagu dan lain sebagainya. Hewan mana bisa? Kamu punya duit, kamu punya jabatan, kalau kamu nggak bisa bikin itu ya apa bedanya sama kambing? Sorry gitu ya. Maaf gitu ya. Kambing juga hidupnya cuma buat makan, kerja, tidur, senang-senang, berkeluarga, punya anak, punya tempat tinggal, selesai. Tapi kambing, masih kambing. Betul kan? Tapi kan masih kambing. Burung juga sama. Semua juga sama hewan. Tidak ada yang orientasinya berkarya. Walaupun dalam bentuk berbeda ya. Terus apa gunanya saya jadi manusia kalau cuma segitu doang? Sayang waktu. Jadi kesuksesan itu, jadi seniman kalau dibilang miskin, nanti dulu ya Kang. Oke, marilah kita sudah saatnya. Dan ada beberapa yang orang sudah melakukan hal ini, tidak melihat satu objek itu dari satu sisi. Kita coba belajar ke situ. Kalau ini benda ini nih, kita melihat dari sisi yang ini tidak selalu ya. Kita di sisi yang lain ini berbeda. Sama persis dengan yang aku ajarkan. Aku jadi tidak bermaksud promo ini nih, janganlah. Di sisi yang lain berbeda, di sisi yang lain berbeda. Nah, apabila kita sudah belajar melihat dari beberapa sisi, tentu saja kita belajar juga memanage waktu ya, karena melihat dari sudut pandang yang beda. Jadi objektif ya. Secara langsung kan kita perlu waktu juga ya. Itu belum sampai ke dalamnya. Belum sampai ke fungsionalnya. Fungsinya apa? Ya begitu. Ya ini contohnya kenapa belajar melukis, menggambar, menulis, karena semuanya adalah sudut pandang. Seseorang nggak bisa melukis ini kalau dia nggak belajar semuanya. Dia pelajari bukan cuma dari sudut pandang yang dia mau aja, bahkan dari dalamnya. Untuk menggambar atau menulis atau melukis atau mau merasakan ini, bahkan kalau bisa kepalanya masuk nih ke dalam sini. Itu dia. Iya kan? Dan itulah fungsinya imajinasi. Inilah bedanya seniman dan bukan seniman. Jadi kekayaannya, ilmunya bukan hanya sekedar yang dari sini, tapi dari inilah yang membuat seni itu kaya. Jadi bukan pendidikan seninya, tetapi bagaimana seni bisa membuat kita jadi kaya. Makasih banyak Kang Bahar. Saya ada proyek nih nanti ke depan. Kita punya rencana-rencana gila semuanya. Tunggu waktunya ya. Senang sekali ketemu Marisa. Semoga kita selalu berkarya terus. Amin. Terus dan tentunya sehat ya. Amin. Kita kerja bareng ya, mudah-mudahan. Ayo yuk kita ngelukis bareng ya. Siap. Aku pengen ngelukis bareng. Terima kasih banyak. Semoga berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini persis yang aku ajarin. Jadi ketika aku ngajar nulis itu pakai imajinasinya. Kalau kita menulisnya ngelihatnya cuma